Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Hesti Adarani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual mengenai budaya positif penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi, dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Adapun segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sisi 1 pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sisi kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti contoh, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sisi ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sebagai contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Berikut adalah praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. 1. Ilustrasi kasus pertama. Pada hari itu, Zikra melepas sepatu di luar kelas. Sepatunya dibiarkan saja di depan kelas di pintu masuk. Fajar tidak sengaja menendang sepatunya Zikra. Hal ini membuat Zikra marah dan mendorong Fajar sampai jatuh. Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Zikra, ibu dengar dari ketua kelas, Zikra habis bertengkar ya dengan Fajar. Iya bu, saya marah dan jengkel kepada Fajar. Mengapa begitu? Saya menaruh sepatu saya di depan kelas bu, Fajar langsung menendangnya. Kan jadi kotor. Oh begitu, wajar sih jika Zikra marah. Jika di posisi itu, ibu juga akan marah. Lantas apa yang Zikra lakukan kepada Fajar? Saya marah bu dan mendorong Fajar sampai terjatuh. Zikra pasti punya alasan kenapa harus mendorong Fajar.
Sepatu itu Bu baru saja saya beli di pasar Bu bersama ibu. Terus Fajar langsung menendangnya Bu, kan jadi kotor. Membelinya itu tidaklah mudah Bu. Saya membelinya dari sebagian uang jajan saya Bu. Kamu patut bangga loh pada dirimu sendiri, karena sudah menjaga sesuatu yang penting buatmu. Wajarlah jika kamu marah, apalagi dengan Fajar yang menendang sepatu. Tapi Cikra harus ingat, jika mendorong teman itu perilaku yang tidak baik. Iya. Itu sama saja dengan menyakiti fisik dari teman. Iya Bu. Menurutmu tindakan yang kamu lakukan sudah benar atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Menurutmu nilai apa yang kita yakini di kelas yang Cikra? Saya akan lebih disiplin Bu dan akan menghormati teman lagi Bu. Nah, nanti jika ada yang menendang sepatu, nilai apa yang harus Cikra tanamkan dalam diri jika marah? Saya akan sabar Bu. Sabar. Apakah Cikra bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Bersedia. Jika bersedia, apa kira-kira yang akan Cikra lakukan? Saya akan lebih disiplin Bu dan tidak akan menaruh sepatu di depan pintu kelas lagi Bu. Jika saya melepasnya, saya akan menaruhnya di tempat yang aman Bu. Ya, jika kita melepas sepatu, alangkah baiknya disimpan di tempat yang aman. Kedepannya bukan lagi di depan pintu. Pintu itu kan orang tempat masuk keluar. Jadi kalau mereka tidak sengaja ketendang sudah kan. Selain itu kira-kira apalagi yang akan Cikra lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Fajar Bu dan berjanji tidak akan menaruh sepatu di depan kelas lagi Bu. Tepat sekali tindakannya Cikra. Jika nanti ada yang menendang sepatu, apa yang harus dilakukan Cikra? Saya akan sabar Bu dan melaporkan kepada ibu guru Bu. Oke, terima kasih. Cikra sudah menemukan solusi dari masalah ini. Bagaimana Fajar didorong, bagaimana Fajar sakit ya, didorong ya. Jadi Cikra harus meminta maaf. Oke, tetap bersabar, semangat, dan silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ilustrasi kasus kedua. Hari itu Caca bermaksud mengumpulkan sampah dari laci mejanya ketika kelas baru saja dibersihkan oleh Fatma. Tanpa sengaja ada sampah yang terlewati yang tidak dipungut oleh Caca. Hal ini membuat Caca dan Fatma bertengkar. Caca sampai memukul meja karena marah dan jengkel dikata-katai oleh Fatma. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus 2 berikut ini. Caca, Ya, Ibu dengar dari guru piket, Caca habis bertengkar ya dengan Fatma di kelas. Kelas sampai gaduh loh ya. Itu Ibu lihat murid kelas 3 sudah berkumpul semua di kelas 4. Kira-kira kenapa? iya Bu, saya jengkel hari ini. Wih, Caca sampai jengkel. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama ya. Aku mau tahu kenapa Caca jengkel. Saya dikata-katain Bu sama Fatma. Akhirnya saya marah deh. Ngomong apa begitu? Saya lagi mengumpul sampah yang ada di laci meja saya. Ketika kelas baru saja dibersihkan oleh Fatma, tanpa sengaja ada sampah yang tertinggal di lantai. Fatma langsung marah-marah. Saya juga ikutan marah Bu. Dan saya sampai memukul meja. Wah, sampai pukul meja. Iya Bu. Pasti Caca memiliki alasan kenapa sampai memukul meja. Bahkan Caca bisa melakukan hal yang lebih buruk dari memukul meja karena sudah terbawa emosi. Caca kan marah. Nah, marah itu adalah emosi yang wajar yang kita rasakan. Tetapi jika tidak dapat dikendalikan, maka akan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dengan orang lain. Apakah tindakan yang Caca lakukan itu sudah benar? Tidak Bu, saya salah. Jika Caca merasa salah, Caca mau jadi orang seperti apa? Saya mau jadi orang yang bersabar dan menghormati teman yang bertugas piket. Itu kan tanggung jawab kita semua. Ya, benar yang Caca katakan itu. Menghargai usaha orang lain adalah tindakan yang baik. Ini membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Apalagi kan
di kelas kita berbeda-beda, jadi kita harus menghargai mereka. Apakah Caca mau memperbaikinya? Iya. Kira-kira Caca kalau mau memperbaikinya gimana? Apa yang akan Caca lakukan? Jika saya bersabar, seharusnya saya menjelaskan kepada Fatma terlebih dahulu. Terus ada lagi yang akan Caca lakukan? Ada Bu, saya akan meminta maaf kepada Fatma. Saya sadar tindakan itu salah. Tindakan Caca salah ya, karena membalas amarahnya Fatma dengan amarah sambil memukul meja. Jadi nanti Caca minta maaf sama Fatma ya? Iya. Iya. Setelah dari sini kembali ke kelas. Terus apa yang Caca lakukan nanti? Minta maaf kepada Fatma. Ya, minta maaf kepada Fatma. Baiklah, terima kasih sudah mau melakukan hal ini. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berikut testimoni dari murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Harzak. Saya dari kelas 4 SD 08 Patilanggio. Saya senang hari ini bisa diajak berdiskusi oleh ibu guru. Saya jadi belajar bagaimana harus bersikap jika ada teman yang berperilaku tidak baik. Saya belajar bagaimana mengendalikan diri sehingga ketika marah tidak melukai siapapun. Saya juga harus lebih disiplin dalam memakai sepatu. Tidak sembarangan melepas dan meletakkannya. Terima kasih Bu, karena saya sudah menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Fahmi Ibu. Saya dari kelas 4 SD 08 Patilanggio. Saya merasa bahagia bisa berdiskusi dengan ibu guru karena bisa menyadari kesalahan saya ketika marah. Saya menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan kepada teman sekelas saya. Terima kasih Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktik penerapan segitiga restitusi yang telah dilakukan, saya paham bahwa melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Selain itu, murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Terima kasih dan salam semangat Bapak Ibu Guru hebat.